Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas Raja Pemborosan. Di video sebelumnya, Jinglong, Lin Peng, dan Liu mendatangi sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah tempat berkumpulnya para pecundang. Seorang pecundang bernama Niu sangat kesal dengan kehadiran Jinglong. Dia pun berkata, "Cukup, jangan pikir kau masih bisa menjadi bos di sini. Bila mengadu untuk jadi pecundang, kamu sudah sangat tertinggal jauh. Bulan ini, Tuan Niu sudah menghabiskan ratusan ribu tile," ujar pemuda ini. "Ah, semua berkat kalian. Aku telah mengambil beberapa tanah di Jiangsan. Bagaimana denganmu?" tanya Niu pada Jinglong. Begitupun dengan yang lainnya. Mereka pun terus membanggakan dirinya dengan kelakuannya. Dan terlihat wanita-wanita yang berniat menjilat para pecundang-pecundang itu. "Tuan Li, aku dengar kau sakit ya? Apa sudah tidak punya uang untuk jadi pecundang, hah?" ejek lelaki ini. "Hah, bila tidak punya uang, kau tidak dapat diterima. Kau tidak dapat bermain loh." Besar dan putih, tambah para pecundang-pecundang ini. "Tutup mulut kalian," ucap Liu, yang langsung disambut dengan kata-kata Lin Peng. "Hanya beberapa ribu tile saja, kalian sudah bangga. Bosku sudah menghabiskan ratusan ribu tile bulan ini." "Heh, mana buktinya? Jangan membual," timpal pecundang lainnya. "Bos kami menghabiskan 3.000 tile untuk membeli 2 jalan, 100.000 tile untuk invest di rumah bordil, 150.000 tile untuk invest di rumah judi, dan 100.000 tile untuk pemandian. Sekarang siapa yang pecundang?" ucap Liu dan Lin Peng. "Hahaha, Tuan Li memang sangat pecundang," jawab orang-orang ini. Aku invest 100.000 tile untuk menghasilkan 200.000 tile. Uang ini digunakan dengan benar. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan si pecundang Jinglong?" ucap Niu Tuan Li, generasi sudah berubah. Sebaiknya kau pulang dan cari gadis-gadismu untuk bermain." Hahaha, ejek kedua orang ini. "Diam, bisnis yang bos investasikan menghasilkan uang," ucap Lin Feng. Bagaimana cara dia menghasilkan uang? Apa dari rumah bordil atau tempat judi? Hahaha, semuanya hanya bisnis rendahan, ucap kroco-kroco di sana. "Bukan seperti itu, bukan seperti yang kalian bicarakan. Bisnis Tuan sangat bagus," ucap Liu, yang langsung disela Jinglong. "Liu, sudahlah, jangan bicara lagi." Apa kau takut? Kalau takut cepat pergi. Kedepannya lingkaran Beijing tidak ada lagi bagian untukmu." Hahaha, tidak sangka Jinglong takut pada kita, ucap 3 orang kroco-kroco ini. Jinglong pun habis dibully di tempat itu. Sampai-sampai mereka menghina ayahnya dan Jinglong disuruh menjilat sepatu Niu Kemudian tiba-tiba seseorang berteriak, "Rajayan sudah tiba." Rajayan? Bodoh amat. Memangnya siapa dia? Jangan menggangguku untuk menggurui Li Jinglong, ucap Niu Kemudian tiba-tiba ada suara. Aku datang ke sini untuk memeriahkan tempat ini. Aku tidak mengganggu kesenangan kalian kan? Tanya Rajayan. Para kroco-kroco yang tadi menghina Jinglong pun sangat terkejut melihat dan mengetahui Rajayan yang datang ke sana. Orang-orang di sana pun bergumam, mengapa Tuan Niu takut pada Rajayan? Apa kau tidak tahu? Rajayan adalah orang yang sangat berpengaruh. Bisnis garam dan besi dia kuasai di bagian utara. Dan lagi, dia memimpin 100.000 prajurit, jawab kroco-kroco yang lainnya. Dan terus-menerus orang-orang di sana membicarakan Rajayan. Kemudian Niu mulai mencari muka pada Rajayan. "Silahkan duduk, Rajayan." Rajayan suka minum apa?" "Sebentar lagi akan diadakan pertunjukan tarian-tarian. Rajayan harus bersenang-senang," ujar Niu pada Rajayan. Namun Rajayan tiba-tiba melirik ke arah Jinglong. "Hei, adik Jinglong, kamu juga ada di sini," ucap Rajayan, yang membuat kroco-kroco ini sangat terkejut, tak menyangka Jinglong punya hubungan dengan Rajayan. Tentu, aku dan Jinglong adalah saudara," ucap Rajayan, yang membuat kroco-kroco itu pun kena mental, guys. "Hahaha, aku dan Jinglong punya hubungan baik. Lagi pula, baru-baru ini kami mengerjakan bisnis bersama. Apakah kalian ada masalah dengan Li Jinglong di sini?" ucap Rajayan pada kroco-kroco itu. Tentu tidak, tentu tidak. Tuan Li tidak disangka kamu dan Rajayan punya hubungan seperti ini, ucap Niu yang langsung bersikap baik pada Jinglong. Sudahlah, bosku tidak sepadan denganmu, ucap Lin Peng. Niu pun kesal pada Lin Peng ya. Lalu Jinglong berkata, sekumpulan orang-orang bodoh, jangan berpura-pura di hadapanku. Gawat, ucap Niu dan kawan-kawannya.
Yang mulia, tempat ini tidak menerimaku. Aku undur diri terlebih dahulu, ucap Jinglong pada Rajayan. Adik Jinglong, tunggu, ucap Rajayan. Yang mulia, jangan karena masalah kecil ini merusak kesenangan Anda. Kami di sini khusus untuk mencari arak-arak yang asing, ucap Newer yang langsung dijawab oleh Rajayan. Apa enaknya minum arak bersama sekelompok orang-orang bodoh seperti kalian? Jinglong, tunggu. Masalah barusan sudah cukup jelas. Apakah perlu aku membantumu? Tanya Rajayan. Ah, terima kasih Rajayan. Saya bisa mengurusnya sendiri, jawab Jinglong. Ah, tentu. Kalau begitu, bila perlu bantuanku, kamu bisa bicara padaku, lanjut Rajayan. Terima kasih Rajayan, ucap Jinglong. Rajayan pun pergi dan meminta Jinglong untuk ikut ke Beijing beberapa hari yang akan datang. Setelah Rajayan pergi, Lin Peng pun berkata, "Ah, tidak disangka orang seperti Rajayan akan berinisiatif untuk membantumu, bos. Bos sangat luar biasa. Bila aku ikut dengan bos, tak perlu khawatir akan kehidupanku di masa depan." Ya, kau jangan memikirkan itu lagi. Ikuti dan menjadi kaya bersama. Gadis seperti apapun, semuanya ada untukmu, ujar Jinglong pada Lin Feng. Tumben-tumbenan nih, dia baik ya. Tapi bos, kapan aku bisa sepertimu? Sungguh menyenangkan, dipaksa untuk menikahi para gadis, ujar Lin Peng yang langsung ditodong pedang oleh si Jinglong. Baru aja diomongin bro. Udah disiksa lagi nih si Lin Peng. Bila memang menyenangkan, maka kau saja yang menikahi mereka, ucap Jinglong. Ah bos, aku tak berani. 2 harimau betina itu hanya bos yang mampu menaklukkannya, ucap Lin Feng. Ah, menaklukkan kepalamu, 10 keturunan keluarga Pang kedepannya akan dieksekusi oleh Rajayan. Mereka adalah sekelompok orang bodoh, gumam Jinglong di dalam hati, yang sambil pergi. Bos, tunggu aku, teriak Lin Peng. Kemudian sesaat Jinglong sampai di rumahnya, ketua suku Batu pun berkata, aku tidak berguna, membiarkan pembunuh wanita itu kabur. Hah, sudah diikat masih bisa kabur? Tanya Jinglong. Kemudian si Om Badegong berkata, hei, orang bodoh itu aku lihat hanya berisik. Hanya Tuan yang berhak mengguruiku. Kamu pikir kamu siapa? Ucap Batu yang langsung menampar si Om Badegong. Mohon hukumannya Tuan, lanjut Batu pada Jinglong. Hah, menghukummu juga tidak bisa membuat pembunuh itu kembali lagi. Sudahlah, balas Jinglong. Batu pun berdiri dan berkata, aku bersumpah pada Dewa Serigala, aku akan menangkap pembunuh wanita itu untuk Tuan. Dia berkata sambil melempar baju yang dia perlihatkan tato serigala. Lin Peng menyebut tato itu Husky. Kau cukup bicara saja, untuk apa kau buka baju? Tanya Jinglong. Benar, wah, di dadanya ada tato Husky. Itu cukup hebat, ujar Lin Peng. Batu pun kebingungan. Hah, apakah ini Husky? Kemudian Jinglong keluar dengan Liu. Hah, dia memang sedikit bermasalah, tapi dia adalah pemberian dari Rajayan. Jadi kamu jaga dengan baik, ujar Jinglong pada Liu. Baik Tuan, balas Liu. Kemudian saat Jinglong hendak pergi, ada seseorang pelayan yang datang. Tuan muda, Tuan muda. Hei, ada masalah apa lagi? Tanya Jinglong. Ini bukan masalah Tuan muda, ini adalah hal baik, ini adalah hal baik, ucap pelayan itu. Hah, apakah ada para gadis yang ingin melamar Tuan muda? Ucap Lin Peng dan yang lainnya. Ya, orang yang akan mengurus pernikahan dari keluarga Fang sudah datang. Kata-kata itu pun membuat Jinglong sangat terkejut dan terlihatlah Mak Comlang dari keluarga Fang. Jadi keluarga Fang ini adalah keluarganya Feng Sisi ya guys ya. Singkat cerita, Jinglong pun menyuruh anak buahnya untuk mengusir utusan dari keluarga Fang. Cepat pergi, ujar para pelayan yang mengusir orang-orang dari keluarga Fang. Wanita Mak Comlang pun sangat kesal, namun saat dia mengoceh, plak, kepalanya dibabuk sapu. Dasar kau tidak punya etika, ucap wanita jadi-jadian itu. Namun masalah tidak sampai di situ saja. Tuan, gawat, ujar pelayan yang datang pada Jinglong. Ada apa lagi? Yang ternyata ada satu keluarga lagi yang hendak melamar Jinglong. Jinglong pun sangat kaget dan terlihat wajahnya sangat frustasi. Dan ternyata yang datang adalah kakak dari Qi Luan Yu. Hah, kamu siapa? Tanya Jinglong. Hahaha, kamu tidak ingat padaku? Aku orang yang dulu bermain lumpur bersamamu, Qi Baishi. Kakak Qi, ada perlu apa? Tanya Jinglong. Hahaha, adikku tertarik padamu. Aku datang untuk melamarmu untuknya, ujar Qi Baishi. Hah, siapa adikmu?
Tanya Jinglong yang langsung terlihat Luan Yu melambaikan tangan di kerumunan pada Jinglong. Hei, ini aku, apa kamu senang? Tanya Luan Yu pada Jinglong. Senang kepalamu, jawab Jinglong. Lalu terlihat wanita utusan dari keluarga Fang berteriak, apakah keluarga Qi berani membuat masalah, berani merebut calon suami dari keluarga Fang? Tuan Fang adalah guru dari cucu kaisar, ucap wanita itu, yang langsung dijawab oleh Qi Baishi. Heh, kalau guru memangnya kenapa? Ayahku Qi Tai. Tai guys. Ayahku Qi Tai adalah menteri militer, kenapa harus takut? Jawab Qi Baishi. Mendengar itu pun Jinglong sangat rungsing guys ya. Dia pun nampaknya butuh setitik kesegaran dari cap orang tua guys. Oh Tuhan, menteri militer Qi Tai, ujar Jinglong yang langsung mengingat pelajaran sejarahnya. Qi Tai adalah salah satu menteri yang menasihati Kaisar Jianwen untuk melakukan pembasmian dan dia akan dibunuh. Ah, satu lagi kelompok orang bodoh, ucap Jinglong. Dan kedua utusan dari keluarga berbeda itu pun saling merayu Jinglong, yang pada akhirnya mereka bertengkar. Cukup, aku tidak akan menikahi siapapun. Cuy, aku tidak ingin menikah. Usir mereka, teriak Jinglong. Lalu Lin Peng berbisik, bos, lebih baik kau menikahi kakakku saja. Hah? Kamu bilang apa? Jawab Jinglong. Iya bos, lagi pula bos suka mencari uang. Bos dan kakakku akan seperti binatang buas. Heh, katakan yang benar. Katakan seperti pria berbakat dan wanita cantik, jawab Jinglong yang memperbaiki ucapan Lin Peng. Ah, dua lamaran ini adalah bom. Kau jangan tambah mengacau, ujar Jinglong pada Lin Peng yang sangat kesal. Kemudian tiba-tiba saja ayah Jinglong ada di belakang Jinglong. Ayah, kenapa kau berdiri di belakangku? Kau seperti hantu, tanya Jinglong. Anakku, aku sudah melihat semuanya dari tadi. Huhuhu, tidak disangka. Anak pecundangku, sangat berbakat. Kau diperebutkan dua wanita. Jinglong pun pingsan mendengar ucapan ayahnya. Kemudian Sin pun berubah memperlihatkan Jinglong yang sedang marah-marah pada ayahnya. Ayah, tenang sedikit. Lalu kemudian tiba-tiba terlihatlah mereka sudah tenang. Dan ayah Jinglong berkata, anakku, dua keluarga ingin melamarmu. Semuanya ingin kau nikahi. Bagaimana baiknya menurutmu? Jinglong pun menjawab, yang pertama harus membatalkan pernikahan dengan keluarga Fang. Kemudian ayah Jinglong menyimpan gelasnya dengan keras dan menatap Jinglong. Ah, gawat, ayah marah, ucap Jinglong yang memeluk Liu yang sangat ketakutan. Hehehe, anakku, apa yang kau bilang itu benar. Ayah juga berpikir harus menolak lamaran Tuan Fang. Bisakah kau bicara langsung saja selesai? Teriak Jinglong. Iya. Keluarga Fang adalah Konfusianisme dan kita tidak sealiran. Saat itu aku hanya memberi muka pada cucu kaisar dan bila memang kamu tidak suka dengan pernikahan ini, ayah akan merelakan muka ayah, ucap ayahnya Jinglong. Dan plak, ayahnya pun ditampar. Mukamu dari awal sudah tidak ada. Dulu aku memintamu membatalkan pernikahan, tapi hasilnya malah sama saja. Kau tetap ditampar olehku, jawab Jinglong. Anakku, kali ini tidak sama. Bila memang putri dari keluarga militer ingin menikah denganmu, ini bisa jadi alasan yang sangat bagus untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Fang, jawab ayahnya. Sepertinya masuk akal, ujar Jinglong. Ya, lagi pula keluarga kita adalah Cao Gugong yang berjasa di medan perang. Dan bisa dibilang, kita adalah keluarga perwira militer. Lebih cocok menikahkanmu dengan keluarga Qi. Hah? Perwira militer menikah? Ya, aku hampir lupa. Pejabat pegawai negeri, dinasti Ming, dan perwira militer tidak akur. Saat itu ayahku berjasa di medan perang dan diangkat jadi Cao Gugong yang termasuk perwira militer, gumam Jinglong dalam hatinya. Kemudian terlihat ayah Jinglong yang sedang memegang-megang ototnya si ketua suku guys, si batu ya. Wah, ototmu sangat hebat. Kau punya keahlian apa? Ucap ayah Jinglong pada ketua suku. Ketua suku pun langsung membanggakan otot-ototnya. Melihat itu pun Jinglong bergumam. Hah, menurut sejarah, ayahku termasuk dewa perang dinasti Ming. Tapi kenapa dia terlihat seperti orang bodoh? Kemudian, saat Jinglong melamun, ada Om Badegong yang datang. Hah, ada masalah apa lagi? Tanya Jinglong. Tuan, tempat pemandian pedang besar memiliki saingan. Hah, apa? Jawab Jinglong. Yang ternyata, Niuer dan komplotannya mendirikan pemandian yang sama. Mereka pun berniat membuat Jinglong bangkrut dan ingin Jinglong bersujud pada mereka. Jinglong pun kesal. Hah, siapa yang ingin bersaing denganku? Ujar Jinglong.
Kemudian Om Badegong memberitahu Jinglong siapa di balik masalah ini. Jinglong pun mengerti dan akan melayani mereka. Namun saat mereka sedang kesal-kesalnya, terlihat Lin Peng yang keluar dari pemandian milik Niuer. Sambil berjalan, dengan watadosnya Lin Peng tersenyum dan langsung dipangkek oleh si Jinglong. Dan si cabul Lin Peng berkata, "Ah, aku tidak punya uang. Kalau kau ingin tubuhku, maka silahkan." Cetrak. Dipukullah si Lin Peng sampai giginya rontok, guys. "Hei, apa kau buta? Lihat aku siapa?" tanya Jinglong. "Ah, bos, maaf, aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya pergi untuk mencari informasi," ujar Lin Peng. "Hah, lalu apa yang kau dapatkan?" tanya Jinglong. "Ya, semuanya hampir sama dengan pedang besar, tapi dada gadis-gadis di sana lebih besar. Hahaha. Aku sangat suka." "Ah, dasar cabul," yang langsung si Lin Peng ditendang sama si Jinglong. Kemudian singkat cerita, Jinglong dan Lin Peng pun bertemu dengan Nona Lin untuk membicarakan masalah tersebut. Niuer ingin merebut bisnis yang sahamnya dimiliki Nona Lin sebagian. Dan uang yang diinvestasikan oleh Nona Lin ada juga uang milik si Lin Peng. Mendengar itu pun, si Lin Peng sangat semangat. Lin Peng berkata, "Bos, perintahkan aku untuk menghancurkan Tai Boijan yang merupakan pemandian milik Niuer. Apa kau bisa sedikit tenang?" ucap Jinglong. Nona Lin pun khawatir dengan masalah ini dan membicarakan kekhawatirannya pada Jinglong. Lin Peng pun bangga dengan kakaknya yang memiliki pandangan yang sangat luas. Kemudian Jinglong berkata, "Sebenarnya aku masih punya kartu yang belum aku keluarkan. Tapi aku memerlukan modal. Biar aku saja yang mengurus uangnya," jawab Nona cantik ini. Duh, idaman banget ya. Ini mah idaman Mimin, guys. Wanita yang royal. Jinglong pun menjawab, "Nona, apa kau tidak takut aku gagal?" Aku percaya pada pandanganku," jawab Nona Lin. Melihat kakaknya dan Jinglong saling menatap, Lin Peng pun berkata, "Kilat menggetarkan api bumi. Bos akan menjadi kakak iparku." Kemudian scene pun berpindah ke beberapa hari kemudian, yang terlihat wanita penjual asin yang tempo dulu sedang menyampaikan keluh kesahnya karena bisnisnya yang sekarang sedang turun karena ada saingan. Tidak apa-apa. Peniru selamanya hanya peniru. Aku masih memiliki senjata rahasia," ujar Jinglong. "Liu, ambil senjata rahasia kita," teriak Jinglong.